Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Cipta Citra Karyani Gula, Escape Nurse MCAP. Saya adalah dosen di Prodi D3 Keperawatan Gunung Sitoli, Poltekkes Kemenkes Medan. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu kebutuhan manusia dalam konteks keperawatan, praktik kebutuhan manusia dan konteks keperawatan, manajemen keperawatan, keperawatan gerontik, dan keperawatan maternitas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah praktek kebutuhan manusia dan konteks keperawatan. Mata kuliah praktik kebutuhan manusia dan konteks keperawatan adalah mata kuliah wajib di Prodi D3 Keperawatan Gunung Sitoli, Poltekkes Kemenkes Medan yang terdiri dari 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan konsep kebutuhan dasar manusia dalam pemberian asuhan keperawatan secara aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Pembelajaran berfokus pada penguasaan keterampilan dasar keperawatan, komunikasi terapeutik, penerapan keselamatan pasien, serta pelaksanaan prosedur sesuai standar operasional atau SOP dan prinsip etik profesi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu dengan memperhatikan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya dalam berbagai konteks pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah praktik kebutuhan manusia dan konteks keperawatan adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan bio-psikososial, spiritual, kebutuhan oksigen, nutrisi, cairan dan elektrolit, kebutuhan aktivitas, kebutuhan rasa aman dan nyaman, aktivitas istirahat dan tidur, eliminasi, kebutuhan perawatan diri dan berhias, kebutuhan menjelang dan akhir kehidupan, serta menerapkan proses keperawatan sebagai metode pemecahan masalah keperawatan pada lingkup gangguan pemenuhan dasar sesuai SPO. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan prosedur pemberian obat sesuai dengan SPO. Materi atau bahan kajian pada mata kuliah praktik kebutuhan manusia dan konteks keperawatan adalah 1. Mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigenasi sesuai SPO. 2. Mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit sesuai SPO. Ketiga, mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai SPO. Keempat, mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan eliminasi sesuai SPO. Kelima, mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan aman dan nyaman sesuai SPO. Keenam, mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sesuai SPO. Ketujuh, mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri dan berhias sesuai SPO. Kedelapan, mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur sesuai SPO. Kesembilan,
mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan menjelang dan akhir kehidupan sesuai SPO. Ke-10, mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan memiliki dan dimiliki. Ke-11, mendemonstrasikan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Ke-12, mendemonstrasikan prosedur keperawatan pemberian obat. Sebelum memulai perkuliahan, saya membagikan RPS kepada mahasiswa, kontrak perkuliahan, dan saya juga membagikan modul bahan ajar, baik teori maupun praktikum. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Dalam pembelajaran, saya juga menggunakan LMS Poltekkes Kemenkes Medan, yaitu aplikasi Edlink. Saya men-share materi perkuliahan dalam aplikasi Edlink. Sebelum praktikum, mahasiswa mempelajari modul, SOP, dan video pembelajaran melalui LMS sebagai bekal awal. Selama praktikum, saya menggunakan teknik demonstrasi, redemonstrasi, simulasi kasus, diskusi kelompok, dan case-based learning atau CBL untuk melatih keterampilan klinik, kemampuan berpikir kritis, komunikasi terapeutik, serta menerapkan prinsip keselamatan pasien. Saya memberikan umpan balik secara langsung agar mahasiswa dapat memperbaiki keterampilan sesuai standar praktik keperawatan. Saya melakukan absensi perkuliahan melalui aplikasi Edlink. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui ujian skill laboratorium. Untuk mendukung pembelajaran saya juga aktif membuat bahan ajar, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta menulis modul pembelajaran baik praktik maupun teori. Dalam mendukung penelitian yang saya lakukan adalah saya meneliti tentang pengaruh pemberian jus tomat terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di Gunung Sitoli pada tahun 2024. Salah satu artikel yang saya publish di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 adalah pemberian jus tomat untuk menurunkan kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Pada bidang pengabdian masyarakat, kegiatan pengabdian yang saya lakukan adalah pendidikan kesehatan tentang manfaat jus tomat untuk menurunkan kadar gula darah penderita diabetes mellitus di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli tahun 2025. Berikut ini saya akan menampilkan video saya yang berjudul Pengaturan Posisi Semi Fowler dan Posisi Fowler. Materi ini merupakan salah satu materi pertemuan pada mata kuliah praktik kebutuhan manusia dan konteks keperawatan. Silahkan menyaksikan. Selamat siang buat kita semua. Siang, Bu. Apa kabarnya siang ini? Sehat, Bu. Masih semangat kuliah? Masih, Bu. Semangat siang? Siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Nah, baik. Pada saat ini kita akan memulai pembelajaran kita di mana materi kita pada hari ini adalah tentang pengaturan posisi semi-fowler dan posisi fowler. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Bagus kalau hadir semua. Silahkan mengisi absennya melalui aplikasi Edlink. Kita akan memulai perkuliahan kita. Sebelum kita mulai, mari kita dulu berdoa di dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, baik. Kita akan memulai perkuliahan kita dengan materi pengaturan posisi semi-fowler dan posisi fowler. Pada materi pembelajaran kita ini ada capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu pertama
menjelaskan pengertian apa itu posisi Fowler dan semi Fowler. Kedua, menjelaskan tujuan pemberian posisi Fowler dan semi Fowler. Ketiga, menjelaskan indikasi dan kontraindikasinya. Keempat, menjelaskan alat yang diperlukan. Kelima, menjelaskan prosedur memposisikan pasien dengan benar. Keenam, melakukan tindakan sesuai SOP dan prinsip keselamatan pasien. Ketujuh, mendokumentasikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Nah, sementara subcapaian pembelajarannya, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pasien terhadap perubahan posisi, menentukan jenis posisi yang sesuai, melakukan komunikasi terototip, menjaga keselamatan pasien selama tindakan, dan mengevaluasi kenyamanan pasien. Sebelum kita masuk pada materi kita, saya mau bertanya, siapakah yang masih ingat apa itu posisi Fowler dan posisi semi Fowler? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Baik, posisi semi Fowler itu posisi setengah duduk 45 derajat. Kalau posisi Fowler itu posisi duduk 90 derajat. Oke, benar sekali ya. Bagus ya. Posisi Fowler adalah posisi pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala tempat tidur ditinggikan sekitar 45 sampai 90 derajat. Posisi ini merupakan salah satu posisi yang paling sering digunakan di rumah sakit untuk meningkatkan fungsi pernafasan dan kenyamanan pasien. Nah, jadi ini posisi Fowler ini posisi di mana kepala tempat tidur itu berdirikan sekitar 45 derajat sampai 90 derajat. Nah, dan ini merupakan salah satu posisi yang sering digunakan ketika pasien itu contohnya dia mengalami gangguan pernafasan atau mengalami gangguan kebutuhan oksigen. Ya, contohnya pasien sesak, atau bisa digunakan pada pasien yang mau makan. Nah, derajat posisi Fowler itu ada 4 macam. Ya, jenis Fowlernya, pertama low Fowler. Sudutnya itu, sudut kepala tempat tidurnya itu kemiringannya 15 sampai 30 derajat. Kalau semi Fowler, sudut kemiringannya 30 sampai 45 derajat. Kemudian ada posisi Fowler, sudut kemiringan tempat tidurnya 45 sampai 60 derajat, dan height Fowler 60 sampai 90 derajat. Materi selanjutnya kita masuk pada pengertian posisi semi Fowler. Semi Fowler merupakan posisi pasien dengan kepala tempat tidur dinaikkan sekitar 30 sampai 45 derajat. Nah, posisi ini juga memberikan keseimbangan antara kenyamanan pasien dan efektivitas ventilasi paru. Nah, ya sama dengan posisi Fowler tadi, bisa juga diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan kebutuhan oksigen. Tujuan posisi Fowler dan semi Fowler. Posisi ini bertujuan untuk pertama, memperbaiki ventilasi paru. Ventilasi paru itu keluar masuknya udara ke dalam paru. Kemudian memudahkan ekspansi dada. Ekspansi dada itu apa? Kembang kempisnya dada. Ya. Kemudian mengurangi sesak nafas, menurunkan tekanan diafragma, meningkatkan kenyamanan pasien, kemudian mempermudah makan dan minum, mempermudah komunikasi, mempermudah tindakan medis dan keperawatan, mencegah aspirasi dan meningkatkan sirkulasi darah. Nah, indikasinya posisi Fowler maupun semi Fowler itu diberikan kepada pasien dengan kondisi sebagai berikut. Pertama, dia bisa diberikan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan, contohnya pasien yang menderita penyakit asma, PPOK, kemudian penyakit pneumonia, kemudian penyakit edema paru,
COVID-19 dan ada pasien yang sesak nafas. Kemudian posisi ini juga bisa diberikan kepada pasien dengan gangguan sistem jantung. Ya, pada pasien yang mengalami gagal jantung dan hipertensi pulmonar ya. Posisi ini dapat diberikan kepada pasien dengan nutrisi enteral. Contohnya pada pemasangan NGT. Kemudian selama pemberian makan melalui NGT juga harus diberikan posisi semi-fowler. Kemudian 30-60 menit setelah pemberian makan. Posisi ini juga dapat diberikan kepada pasien pasca operasi. Contohnya seperti operasi abdomen, operasi toraks, kemudian operasi kepala leher. Nah, pasien lain contohnya pasien sadar, pasien saat makan, dan pasien setelah operasi. Kontraindikasinya, tidak semua pasien boleh diposisikan posisi fowler. Pertama, cedera tulang belakang yang belum stabil, jadi fowler. Kemudian tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami shock hipovolemik berat. Ya, tidak boleh diberikan kepada pasien yang mengalami hipotensi berat. Dan kondisi medis yang mengharuskan pasien tertentu. Masuk ke praktikumnya, SOP memposisikan pasien dengan posisi semi-fowler dan fowler. Seperti ada yang mau bersedia menjadi pasien kita? Silakan naik ke tempat tidur. Nah, pertama sekali sebelum kita mencuci tangan dulu kita melihat apakah tempat tidurnya itu bisa diatur posisi kepalanya atau tidak. Kita lihat ya. Berarti ini tempat tidur pasien ini ada pengaturan posisi. Ini kita. Nah, kemudian jangan lupa kunci, cek apakah tempat tidurnya sudah terkunci atau belum. Nah, ini posisi tempat tidurnya sudah terkunci. Nah, kemudian cuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan, identifikasi pasien. Pastikan apakah pasien tersebut benar-benar pasien yang akan kita lakukan tindakan. Permisi Pak, selamat siang. Apakah benar dengan Bapak Julianus? Benar. Bisa saya lihat gelang identitasnya Pak? Benar ya Pak, Bapak Julianus. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi pasien, jelaskanlah prosedur kepada pasien. Nah, bagaimana keadaan Bapak hari ini? Baik. Apakah Bapak masih sesak? Sedikit sesak ya. Apakah Bapak mau diperbaiki posisinya Pak biar Bapak tidak sesak lagi? Biar sesaknya berkurang? Boleh nggak? Baik Pak, pada saat ini saya mau mengatur posisi Bapak dari posisi tidur menjadi posisi setengah tidur. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Pak atas kesediaannya. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan prosedur kepada pasien, maka kita bergerak. Kita mempersiapkan alat yang disiapkan adalah sarung tangan bila diperlukan. Kemudian tempat tidur, bantal atau penyangga, bantalan kaki, selimut, hand sanitizer atau sarana cuci tangan. Kemudian tahap kerjanya. Tahap kerja kita bergerak ke arah kaki tempat tidur. Pertama, posisi semi-fowler ya, kita melakukan dulu posisi semi-fowler. Nah, naikkan kepala tempat tidur untuk posisi semi-fowler 30 sampai 45 derajat. Nah, jadi ini pengatur tempat tidur ini kita tarik keluar sedikit. Baru ini ya, yang sebelah sini ini yang diaturnya arah kepala, yang sebelah kiri saya ini bagian kaki tempat tidur. Jadi yang kita gunakan adalah yang sebelah kanan. Nah,
jadi ini kita putar kaki tempat tidurnya, kita putar sedikit. Permisi Pak. Kita putar ke sebelah kanan. Posisi semi fowler berapa derajat? 45 derajat. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk posisi semi fowler. Ya. Nah, kemudian kita letakkan bantal di belakang pasien. Permisi Pak. Kemudian kita tanyakan ke pasiennya, apakah Bapak sudah merasa nyaman? Sudah. Apakah Bapak butuh tambahan bantal untuk menopang tangan Bapak? Tidak ya. Apakah Bapak butuh bantal untuk menopang kaki Bapak? Tidak. Nah, karena pasiennya sudah merasa nyaman, maka bantal sudah tidak diperlukan lagi. Kalau untuk posisi fowlernya, prosedurnya sama saja dengan posisi semi fowler, hanya saja yang berbeda itu posisi derajat tempat tidur. Nah, jadi kepala tempat tidur kita atur lagi sekitar 45 derajat sampai 60 derajat. Nah, bagaimana Pak posisinya? Apakah sudah nyaman dengan posisi ini? Sudah ya. Kemudian, apakah Bapak membutuhkan bantal untuk menopang tangan Bapak? Tidak perlu. Nah, kaki Bapak apakah nyaman? Kemudian pasiennya jangan lupa diberikan selimut. Kemudian tahap evaluasi. Tahap evaluasi, tanyakanlah keadaan dan kenyamanan pasien setelah tindakan. Bagaimana Pak dengan posisi yang saya berikan ini? Apakah Bapak merasa nyaman? Nyaman ya? Nah, baik. Kalau Bapak merasa nyaman, tolong agar posisi ini dipertahankan. Nah, ada yang mau Bapak tanyakan? Tidak ada. Bila tidak ada, demikian pertemuan kita pada siang hari ini Pak. Mungkin apabila Bapak membutuhkan bantuan dan ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan menghubungi kami di stasiun. Nah, silakan memanggil kami, nanti Bapak bisa memencet bel. Dan memencet bel, memanggil perawat. Ada yang mau ditanyakan setelah ini? Oke, bila tidak ada, kita mau mengevaluasi. Ada yang mau mencoba melakukan tindakan tersebut? Satu orang saja, ya, silakan. Ya, ya. Ini siapa? Ini menurunkannya ke kiri ya. Tadi menaikkannya ke sebelah kanan. Baik, sebelum kita menjumpai pasien atau memberikan posisi semi fowler atau fowler kepada pasien, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu kalau lakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Selamat siang Pak. Perkenalkan, saya perawat Aulia yang bertugas pada siang hari ini mulai dari pukul 2 sampai pukul 8 malam nanti. Di sini saya akan membantu Bapak untuk mengurangi masalah oksigenasi pada Bapak dengan memberikan Bapak posisi semi fowler atau fowler sesuai dengan kenyamanan Bapak. Jadi Pak, saya akan menyita waktu Bapak selama beberapa menit ke depan. Apakah Bapak bersedia? Baik, Pak. Baik, yang pertama kita lakukan yaitu posisi semi fowler 45 derajat, 30 sampai 45 derajat.
Untuk contoh dari semicolor sendiri seperti ini 30 sampai 45 derajat. Lalu tanyakan kepada pasien apakah dia nyaman dengan posisi seperti ini atau bagaimana. Pak, apakah Bapak nyaman dengan posisi semicolor ini, Pak? Baik, apakah perlu ditambahkan bantal di bawah lengan Bapak atau di bawah lutut Bapak untuk mengurangi tekanan? Tidak. Baik, itu contoh semicolor tadi. Untuk contoh folder sendiri, kita akan menaikkan tempat tidur pasien atau kepala tempat tidur pasien dari 45 sampai 60 derajat. Seperti ini contoh untuk posisi Fowler 45 sampai 60 derajat. Lalu tanyakan kembali bagaimana perasaan pasien. Baik Pak, seperti ini contoh Fowler untuk mengurangi atau mengatasi masalah oksigenasi Bapak. Apakah Bapak masih merasa sesak? Apakah Bapak merasa nyaman setelah saya memberikan posisi kepada Bapak? Masih sesak Pak? Apakah perlu ditambahkan bantal di lengan Bapak atau lutut Bapak? Tidak. Baik Pak. Apakah Bapak memiliki pertanyaan kepada saya Pak? Baik Pak. Apabila nanti Bapak memiliki pertanyaan atau ada kendala, Bapak boleh menjumpai kami di nurse station. Boleh Bapak menekan tombol atau boleh minta bantu kepada keluarga untuk menemui kami di nurse station. Permisi Pak. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Izin Bu, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang harus diperhatikan perawat saat memberikan posisi Fowler? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Apa yang harus diperhatikan oleh perawat saat memberikan posisi Fowler? Nah, pertama sekali yang harus diperhatikan itu ini dia, keselamatan pasien. Perawat harus memastikan pertama tempat tidur pasien terkunci atau tidak. Perhatikan tempat tidurnya terkunci atau tidak. Nah, terkadang hal-hal kecil seperti itu justru membawa dampak yang besar. Nah, sempat tidak terkunci tempat tidur pasiennya, nanti tempat tidurnya bisa jalan-jalan. Kemudian side rail dinaikkan bila perlu, pembatas tempat tidur dinaikkan bila dibutuhkan. Kemudian tidak ada kabel yang mengganggu. Contohnya pasiennya memasang infus, maka kabel infusnya tidak boleh mengganggu posisi pasien. Dan juga posisinya kita posisikan, posisi tangannya kita perbaiki biar infusnya tetap jalannya. Kemudian bila pasiennya menggunakan kateter, posisinya juga kita perhatikan apakah pasien tersebut nyaman dengan posisi yang kita berikan sementara dia menggunakan kateter. Jangan juga sampai tali kateternya itu membelit-belit ya. Kemudian bel pasien dalam jangkauan. Bel pasien memanggil perawat harus dalam jangkauan. Biasanya kalau di tempat tidur di rumah sakit, bel pasien itu ada di atas tempat tidur pasien. Jadi pasien tinggal memencet bel ya. Kemudian pasien tidak mudah jatuh dan privasi tetap terjaga. Ya, pasiennya harus dijaga privasinya, pasang sampiran, pasang selimut pasien bila pasien membutuhkan selimut. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, pasti. Sudah paham? Paham Ibu. Sudah ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ya. Baik, demikianlah pertemuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Semangat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa.